kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanku dari jalanmu, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai
Shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Tetap bersyukur, tetap bersukacita. Semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pada saat ini kembali kita berjumpa untuk belajar bersama-sama firman Tuhan dalam pelayanan gereja Bethel Injil Sepenuh Raja Malega 1. Dan sebelum itu, mari kita akan berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kami datang pada saat ini kepada Tuhan menaikkan syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus memimpin kami, menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami memahami maksud dari firman Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini. Tuhan Yesus mampukan kami, Tuhan Yesus pimpin kami untuk kami mengerti. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dia mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat, sukacita, penghiburan, damai, sejahtera daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Kembali kita boleh bersyukur pada hari ini untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Bagaimanapun, apapun situasi hari ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dengan judul Tetap Tenang di Masa Sulit. Tetap tenang di masa sulit. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kenapa kita harus tenang di masa-masa yang sulit? Kenapa supaya kita harus bisa menikmati ketenangan di dalam Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan yang menjadi topik pembacaan kita pada hari ini. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan untuk kita semua. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Murid-murid Tuhan Yesus pada hari kebangkitan dijumpai oleh Tuhan ketika mereka sedang ada dalam keadaan tergoncang imannya. Mereka sedang digoncang oleh situasi yang terjadi. Hal yang normal, hal yang biasa terjadi, menimpa kita manusia ketika hal yang membuat kita trauma, hal yang membuat kita sakit, hal yang membuat kita sulit dihadapi di depan, menggoncang kehidupan kita. Seperti pada hari-hari ini, mungkin Anda tergoncang imannya, tergoncang rumah tanggamu, tergoncang keluargamu, karena masalah yang terjadi di dalam kehidupan. Yesus datang, Yesus hadir pada hari kebangkitan di tengah-tengah situasi yang sedang tergoncang. Murid-murid sedang ketakutan. Mereka tinggal di rumah, menutup pintu rapat-rapat. Mereka takut untuk ditangkap, sehingga mereka menjauhi kerumunan banyak orang. Tetapi meskipun pintu yang ditutup dengan rapat-rapat, di tengah-tengah situasi yang tergoncang, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka alami, Yesus sudah katakan kepada mereka memang. Matius pasal 26 ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Pada malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah berkata kepada murid-murid bahwa mereka akan tergoncang imannya
Karena Yesus akan ditangkap, mereka akan mengalami suatu pengalaman yang tidak pernah mereka alami. Yang tidak bisa mereka bayangkan. Bahwa Yesus, guru mereka, akan ditangkap, mati disalib, menderita, yang disaksikan oleh mereka sendiri. Suatu pengalaman traumatis yang bisa membuat manusia biasa tergoncang. Dan Yesus katakan demikian kepada mereka. Seringkali realitas yang dihadapi itu menyakitkan. Dan itu sebabnya sebelum terjadi, Yesus sudah katakan kepada murid-murid supaya mereka punya mental yang siap. Mereka punya pribadi yang siap menghadapi itu semuanya. Tetapi ternyata sebagai manusia mereka tidak bisa menanggung beban yang begitu berat, tekanan yang begitu berat, ujian yang begitu berat sehingga mereka tergoncang imannya. Ada yang melarikan diri pergi bersembunyi. Pada hari kebangkitan kita tidak tahu Thomas itu ada di mana. Petrus, seorang yang begitu vokal, begitu berani ketika ada di taman Getsemani, mengeluarkan pedangnya, dia pun tergoncang imannya. Dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Oleh karena itu, di tengah-tengah situasi yang tergoncang, Yesus mengasihi murid-muridnya. Dan saya juga percaya, Yesus mengasihi Anda hari ini. Amin. Yesus mengasihi Anda karena Anda adalah murid-murid Tuhan. Anda adalah anak-anak Tuhan. Allah mengasihi orang-orang yang sedang tergoncang, orang-orang yang sedang tertekan dengan beban yang begitu berat. Oleh karena itu pada hari kebangkitan, berita pertama yang Tuhan katakan kepada mereka ketika Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, damai sejahtera bagi kamu. Yesus hadir dan memberikan kepada mereka damai sejahtera. Kenapa demikian? Karena Tuhan menginginkan kita tinggal di dalam damai sejahtera, bukan di dalam ketakutan. Yesus ingin murid-murid itu untuk terbebas dari ketakutan, terbebas dari tekanan. Maka shalom itu diberikan kepada mereka supaya mereka menjadi tenang kembali. Dan kita melihat hasilnya ketika Tuhan datang di tengah-tengah mereka, memberikan kepada mereka shalom dan menyatakan akan kebangkitannya, maka mereka kembali bersukacita. Hari ini, saat ini ketika Anda sedang mendengarkan firman Tuhan, keadaanmu mungkin tergoncang, keluargamu sedang tergoncang, rumah tanggamu sedang digoncang. Terimalah shalom daripada Tuhan, supaya engkau tidak tinggal di dalam ketakutan, tidak tinggal di dalam masalahmu, tidak tinggal di dalam pergumulanmu, tapi engkau tetap tenang meskipun di tengah-tengah kesulitan. Mari kita akan melihat firman Tuhan, kenapa kita tidak perlu tinggal di dalam ketakutan itu. Kenapa kita harus membuang jauh ketakutan, kepanikan, kebingungan, stres yang sedang dihadapi hari ini. Dan kita harus memilih untuk tenang kepada Tuhan. Yang pertama, ketakutan akan mendatangkan hal yang buruk. Tidak ada satupun ketakutan yang akan mendatangkan hal yang baik. Dan luar biasanya, puji Tuhan adalah Allah tidak takut dengan ketakutanmu. Allah siap menghadapi segala ketakutanmu. Oleh karena itu, buang ketakutan itu. Jangan dipelihara. Karena ketakutan itu tidak akan mendatangkan apa-apa. Mungkin engkau berkata, aku sudah berdoa. Aku sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi toh kenyataan, kesulitan, masalah, pergumulan, tetap ini yang kuhadapi. Lebih baik aku pergi mencari kesenangan di luar sana, mencari ketenangan di luar sana daripada datang kepada Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan adalah tempat yang paling aman. Engkau sudah berdoa, engkau sudah melakukan yang terbaik. Situasi yang engkau hadapi tidak pernah berubah, atau belum berubah, atau masih tetap sama. Tetapi ketika kau datang kepada Tuhan, engkau datang ke tempat yang paling aman. Kalau engkau datang kepada dunia ini, kepada kesenangan-kesenangan dunia, engkau datang ke tempat yang tidak aman. Engkau merusak dirimu, mencemari dirimu, menghancurkan tubuhmu. Dan engkau akan binasa di dalam kekekalan neraka yang kekal itu.
Oleh karena itu, mari, ketakutan itu tidak mendatangkan hal yang baik. Itu malah mendatangkan hal yang buruk. Ayub punya pengalaman demikian. Ayub berkata dalam kitab Ayub pasal yang ketiga ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Apa yang dia takuti, apa yang dia cemaskan di dalam hidupnya, justru itu yang datang kepadanya. Apa ketakutan terbesar Ayub? Ketakutan terbesar Ayub adalah ketika anak-anaknya terus-menerus pesta pora dan berbuat dosa. Sehingga dia takut suatu saat mereka akan binasa dalam keadaan sedang berpesta pora dan berbuat dosa. Dan itu terjadi. Ketika anak-anak sedang berpesta pora, maka kematian menjemput mereka. Apa yang kutakutkan, kata Ayub, itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan justru itu yang datang. Hari ini, kalau Anda tinggal di dalam ketakutan, Anda sedang mencemaskan kehidupan ini, mencemaskan situasi. Justru itu sedang Anda undang untuk datang ke dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan demikian, apa yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Berikutnya, kekhawatiran itu tidak menambahkan apa-apa. Kekhawatiran tidak akan memberikan hasil yang baik. Kekhawatiran tidak akan menambah sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Lalu kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus tinggal di dalam kekhawatiran itu? Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahsta saja pada jalan hidupnya? Gak ada. Manusia tidak berkuasa akan jalan hidupnya. Daripada kita memilih untuk khawatir, kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang terjadi? Matius pasal yang ke-13 ayat 22 dikatakan demikian. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran diumpamakan seperti semak duri. Artinya apa? Kalau kita punya sebuah taman, tidak ada satupun orang yang mau menanam semak duri ada di sana. Tetapi kita tidak bisa mencegah semak duri untuk tumbuh di taman itu. Namun yang bisa kita lakukan adalah membersihkan taman itu dari semak duri, mencabuti semua semak duri yang ada di sana. Supaya tanaman yang kita tanam, dia akan tumbuh dengan baik, tanpa dihimpit, tanpa dirusak, tanpa dirampas nutrisinya. Maka dia akan berbuah. Demikian juga dengan hidup ini. Kita tidak bisa melarang kekhawatiran itu datang di dalam hidup kita. Ketika segala sesuatu terjadi, itu normal, itu biasa ketika ketakutan, kekhawatiran itu datang. Tetapi kita dapat berbuat sesuatu, yaitu tidak mengizinkan dia tinggal di dalam hidup kita. Karena kalau dia tinggal di dalam hidup kita, dia akan menjadi seperti semak duri. Dia akan menghimpit imanmu. Dan imanmu gak akan bisa berbuah. Gak akan bisa menghasilkan apa-apa. Karena firman yang kau dengar itu dihimpit. Lama-lama akan mati. Apakah engkau tetap mau menyimpan kekhawatiranmu itu? Bersyukurlah kepada Tuhan. Lalu berikutnya, kepanikan hanya akan menambah kesulitan. Kalau tadi ketakutan, kekhawatiran, ini adalah kepanikan. Orang panik menghadapi segala sesuatu. Bingung. Terburu-buru melakukan segala sesuatu karena dia panik. Dan kita katakan kepanikan, itu justru akan menambah banyak kesulitan. Karena kita akan salah bertindak, salah melakukan segala sesuatu. Keputusan yang terburu-buru, segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dengan baik. Amsal pasal 29 ayat yang ke-22 katakan begini. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggaran. Orang yang lekas gusar itu banyak pelanggarannya. Yang panik, yang cepat mengambil sesuatu keputusan.
justru akan melakukan banyak pelanggaran. Tidak membawa perkaranya kepada Tuhan. Merasa dirinya bisa, merasa dirinya pintar, dengan segera dia mengambil keputusan. Tidak meminta petunjuk kepada hamba Tuhan. Tidak minta petunjuk kepada Tuhan. Tidak membaca firman Tuhan yang dia miliki. Akibatnya apa? Gara-gara dia lekas gusar, dia panik, dia melakukan perbuatan yang salah. Justru pelanggaran terjadi. Lalu, setelah ketakutan, kekhawatiran, kepanikan, stres. Karena tekanan yang begitu berat, dihimpit dengan persoalan, dihimpit dengan situasi. Secara normal manusia akan stres. Tetapi stres ini tidak perlu dipelihara. Karena stres akan membuat tubuh mudah diserang penyakit. Hari-hari ini kita butuh imunitas yang kuat. Karena situasi sekarang, orang yang kena COVID-19 sudah tanpa gejala lagi. Tidak nampak dia sakit. Dia bebas bepergian kemana-mana. Tetapi orang yang lemah fisiknya, orang yang tidak kuat, dia akan terserang dengan penyakit. Stres membuat tubuh mudah diserang penyakit. Imunitas kita akan turun. Orang yang stres, maka imunitas tubuhnya menjadi lemah dan dia mudah terserang penyakit kanker. Dia mudah terserang penyakit asam lambung. Dia mudah terserang penyakit jantung dan penyakit-penyakit yang lain yang akan membuat dia bisa mati secara tiba-tiba. Stres akan merusak situasi yang ada di sekitar. Kalau engkau sedang sakit hari ini dan engkau sedang stres, maka itu akan mempercepat kematian. Kalau rumah tanggamu sedang kacau, ekonomi sedang kacau, ketika engkau stres, maka itu akan mempercepat kerusakan semuanya. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Jangan stres. Orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, dia tetap bisa menemukan hal yang bahagia meskipun di tengah-tengah kesulitan. Dia tetap bisa bersuka cita meskipun di tengah persoalan. Kenapa? Karena sukacitanya tidak tergantung kepada situasi, kepada kondisi. Tetapi sukacitanya itu bersumber daripada Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Bukan bersukacita karena kita memiliki sesuatu. Bersukacita karena keadaan kita baik-baik saja. Tidak seperti orang lain yang sedang menderita. Tapi kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita perlu memahami bahwa dalam hidup ini, kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan kita jalani. Tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana cara melalui jalan itu. Contohnya adalah ketika murid-murid di tengah danau Galilea. Ketika mereka sedang melakukan pelayaran, tiba-tiba angin kencang datang, badai datang, angin sakal datang menyerang kapal mereka, perahu mereka. Dan mereka terombang-ambing dengan gelombang. Tetapi mereka bisa memilih menyerah kepada gelombang ini atau berjuang mempertahankan perahu mereka supaya tidak tenggelam. Dan di tengah perjuangan mereka untuk mencegah supaya mereka tidak tenggelam, Yesus datang menjumpai mereka. Ini adalah hal yang sangat indah. Dalam perjalanan hidup ini, kita tidak bisa mencegah situasi terjadi. Pandemi yang terjadi hari ini, bencana alam, itu tidak bisa kita cegah. Perubahan-perubahan iklim, perubahan-perubahan cuaca masih bisa kita cegah dengan kita melakukan hal yang meminimal itu semua terjadi. Tetapi bencana-bencana alam, virus penyakit yang berjalan hari-hari ini, itu susah untuk dikendalikan. Supaya dia tidak datang. Tetapi supaya itu tidak merusak kita, kita punya pilihan. Apakah kita dapat menghindar, bertahan, atau kita kena dengan penyakit itu. Tetapi di tengah perjuangan untuk bertahan, Yesus menjumpai murid-murid. Yesus menjumpai orang-orang yang tetap berusaha untuk mengendalikan hidupnya menghadapi situasi yang terjadi. Situasi yang terjadi bisa berada di luar kendali kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menghadapi situasi tersebut, karena itu ada di dalam kontrol kita.
ada dalam kendali kita. Kita yang mengendalikan hidup ini, bukan situasi. Kita yang mengendalikan setiap keputusan kita, bukan situasi. Kita yang mengendalikan pemikiran kita, bukan situasi. Kita yang mengendalikan cara pandang kita, bukan situasi. Situasi adalah realitas yang memang harus kita hadapi. Tetapi ketika keputusan kita berjalan di dalam itu adalah keputusan kita. Bukan keputusan orang lain, bukan keputusan situasi itu sendiri, tetapi diri kita. Itu sebabnya menghadapi situasi itu ada di dalam kendali kita. Kita menyerah, kita tetap maju berjalan, atau kita berhenti di tengah jalan. Itu keputusan kita. Sehingga anak-anak Tuhan dimanapun berada, keluarga Maranatha dimanapun Anda berada, ketika segala sesuatu berada di luar kendali kita, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan serahkan kepada Tuhan apa yang tidak bisa kita lakukan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Serahkan kepada Tuhan apa yang memang kita nggak bisa lakukan. Kita tahu kemampuan kita terbatas. Kita tahu apa yang kita miliki semua terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Bagi manusia tidak bisa, bagi Tuhan itu bisa dilakukan. Oleh karena itu, fokuslah kepada Tuhan ketika engkau berada di masa yang sulit. Bukan fokus kepada masalah dan kesulitan yang dihadapi, supaya engkau tidak tenggelam seperti Petrus. Dia sudah berjalan di atas air, tapi karena dia fokus kepada tiupan angin dan gelombang yang begitu besar, akhirnya dia mulai tenggelam. Fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini fokus kepada Tuhan. Ketika engkau beribadah di rumah, fokus kepada Tuhan. Dengan sopan engkau beribadah di rumah. Pakailah pakaian yang sedang engkau pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan engkau beribadah sedang makan, sedang tidur-tiduran. Sopanlah dengan Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan. Karena meskipun kita beribadah di rumah, toh kita sedang beribadah. Jangan gunakan waktu beribadah itu sambil melakukan hal-hal yang lain. Anda belum mandi, Anda ikut ibadah. Berpakaianlah yang rapi. Bersihkanlah dirimu ketika kau akan beribadah secara online di rumah. Bukan sambil malas-malasan. Siapkan Alkitabmu, siapkan dirimu, siapkan rumah tanggamu, keluargamu untuk beribadah kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita untuk tetap tenang pada hari-hari ini. Tuhan ingin kita tinggal di dalam damai sejahtera, bukan di dalam ketakutan. Yang pertama, tetaplah tenang supaya kita dapat berdoa. Alkitab katakan dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kekuatan manusia tidak bisa menolong lagi, ketika kehebatan berpikir manusia, teknologi manusia, ilmu pengetahuan manusia, ilmu kesehatan sedang kewalahan hari-hari ini tidak bisa menolong lagi, lipat tanganmu dan berdoa kepada Tuhan. Ketika apa yang engkau harapkan semua mengecewakan hidupmu, ketika sepertinya keadaan putus asa, tetaplah tenang dan berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu adalah senjata yang paling kuat, yang paling dapat mengalahkan segala situasi apapun. Karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Bahkan doa dapat membuat Allah yang duduk di surga turun dekat kepada Anda pada hari ini. Berdoa kepada Tuhan. Tetaplah tenang dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang tenang dapat melihat solusi di tengah kesulitan. Itu sebabnya kita perlu tenang. Jangan panik, jangan bingung, jangan takut, jangan khawatir, jangan stres. Tetaplah tenang sebagai anak Tuhan. Kita perlu tenang supaya kita bisa melihat solusi. Kita dapat melihat solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada jalan keluar.
Ada solusi dari setiap persoalan. Itulah sebabnya kita perlu tenang menghadapi segala sesuatu, supaya tidak salah mengambil keputusan, supaya tidak membuat hidup menjadi makin sulit, supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Tetap tenang, karena dengan tenang kita bisa melihat jalan keluar yang ada di depan masalah itu. Kita seringkali menghadapkan hidup kita kepada jalan yang buntu, padahal itu cara pandang kita. Perluas cara pandangmu, lihatlah kepada Tuhan. Allah dapat melihat jauh lebih besar, lebih banyak dari apa yang bisa engkau lihat. Sehingga jangan berdiri terlalu lama di depan pintu yang tertutup. Ketuklah pintu Allah, maka pintu dibuka, engkau punya jalan keluar dari setiap persoalan. Yang ketiga, tinggal tenang dan percaya, kata Alkitab, terletak kekuatan. Orang yang tenang dan percaya kepada Tuhan akan tetap memiliki kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Ketika umat Allah diserang oleh musuh pada masa itu, mereka ketakutan, mereka panik, mereka mencari pertolongan kepada bangsa yang mereka rasa lebih kuat daripada mereka, kepada bangsa Mesir yang mereka pikir dapat menolong mereka untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dan Tuhan datang lewat firman Tuhan ini kepada mereka, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang dan percaya karena mereka umat Allah, mereka milik Allah, mereka kepunyaan Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan miliknya dirampas oleh orang lain. Dan kalau Anda percaya bahwa Anda adalah miliknya Tuhan, katakan amin. Saya miliknya Tuhan, saya kepunyaan Tuhan. Maka kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan milik kepunyaannya dirusakkan. Tuhan tidak akan membiarkan milik kepunyaannya dihancurkan oleh musuh. Maka di situ kalau kita percaya, kita imani, kita punya kekuatan menghadapi segala sesuatu. Tetap tenang meskipun di tengah-tengah kesulitan. Yang terakhir, tenang karena dekat dengan Allah. Ini luar biasa sekali. Kenapa kita bisa tenang menghadapi segala sesuatu? Karena kita dekat dengan Tuhan. Kalau dunia ini mengajarkan kepada kita bahwa mereka tenang karena mereka punya jaminan, ada orang-orang yang melindungi mereka, baik itu pejabat, baik itu orang-orang yang punya pengaruh dan kedudukan, dia tetap tenang mungkin karena dia punya harta yang begitu banyak. Dia tetap tenang karena dia berpikir bahwa jaminan hidupnya sudah terjamin dengan uang yang begitu berkelimpahan. Tetapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, justru semestinya kita harus lebih tenang dari mereka menghadapi situasi hari ini. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan. Hanya orang yang dekat dengan Allah yang akan merasa tenang. Kenyataan sudah membuktikan hari ini, uang, harta tidak bisa menolong lagi. Virus corona tidak pandang kaya miskin, pejabat atau bukan, orang terhormat ataupun gembel. Kita mau berlindung kepada siapa? Mau mendekatkan diri kepada siapa? Hanya orang yang dekat dengan Allah yang akan tenang menghadapi segala sesuatu. Itu sebabnya Raja Daud katakan dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud dengan begitu yakin dan percaya, bukan karena dia seorang raja yang punya pengawal yang hebat, punya perlindungan yang berlapis-lapis, punya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, sebagai seorang raja yang punya harta yang begitu banyak. Tidak, Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hari ini di tengah kesulitan yang sedang kau hadapi, masalah, sakit, penyakit,
pergumulanmu, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Jangan jauhkan dirimu kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Sehingga engkau akan tetap tenang menghadapi situasi yang sedang terjadi. Buang jauh-jauh pemikiran bahwa engkau dapat melewati semua ini dengan kekuatanmu sendiri. Buang segala ketakutan-ketakutanmu. Buang segala kekhawatiranmu. Jangan engkau panik menghadapi segala sesuatu. Lepaskan stresmu itu di dalam sukacitanya Tuhan. Buang semuanya itu. Nyanyikan pujian kepada Tuhan. Nyanyikan syukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan Tuhan. Nyanyikan syukur di tengah-tengah pergumulanmu. Nyanyikan puji-pujianmu di tengah-tengah situasi apapun. Biar sukacitamu tidak dirampas, tidak dimatikan, tidak dibunuh oleh situasi hari ini. Sehingga engkau dapat tetap tenang. Karena hidupmu dekat dengan Tuhan. Bukan dekat dengan manusia. Bukan karena engkau punya kedudukan dan jabatan. Tapi engkau dekat dengan Tuhan. Amin. Mari dekatlah dengan Tuhan. Oleh karena itu, buanglah ketakutan. Buanglah segala kekhawatiran. Buang segala kepanikan. Buang stres yang kau miliki. Dan jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Tenanglah dan percaya kepada Tuhan. Melewati semua yang terjadi. Sehingga engkau tetap kuat. Engkau dapat melihat situasi yang sedang terjadi ini. Ada jalan keluarnya. Dan dekatlah dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah firman Tuhan ini kiranya boleh menguatkan hidupmu. Berikan semangat baru dan sukacita kepadamu. Memberikan kepadamu kebebasan. Karena damai sejahtera Yesus hadir di dalam hidupmu. Engkau bebas dari situasi ketakutan. Engkau bebas dari segala tekanan-tekanan beban yang berat hari ini. Damai sejahtera Tuhan memberikan engkau ketenangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami terima kebenaran Tuhan. Kami lakukan di dalam ketaatan kami. Kami percaya setiap orang yang mendengar, melakukan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sekarang ya Tuhan, hamba berdoa bersama dengan anak-anak-Mu menaikkan doa syafaat untuk bangsa kami. Kami memberkati pemerintah kami yang ada, presiden, wakil presiden yang di pusat sampai ke daerah, provinsi, kabupaten, kota Madia, kecamatan, sampai ke desa-desa di mana Tuhan, setiap orang sedang berjaga-jaga, setiap orang sedang bekerja keras hari-hari ini untuk menghadapi penyakit dari virus corona ini Tuhan. Berkati satuan gugus tugas yang telah dibentuk pemerintah. Untuk mereka bekerja dengan jujur, bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, bekerja dengan ikhlas. Tuhan berkati dokter, para medis, perawat yang bekerja di barisan depan ini. Lindungi mereka, urapi mereka, berikan mereka hikmat dan akal budi untuk menangani setiap pasien. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang terbaring sakit, yang sedang berpengharapan kepada Tuhan, atau hari ini yang tidak punya pengharapan. Tuhan berikan pengharapan kepada Tuhan. Sembuhkanlah mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk mereka sedang kehilangan sanak keluarga, saudara-saudara yang mereka kasihi, orang tua yang mereka cintai, sedang berduka karena situasi virus corona ini. Kami berdoa, hiburkanlah mereka Tuhan. Hiburkanlah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan seluruh hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Kami percaya hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kiranya roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna, tidak bercacat celah, sampai pada hari Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua, kami masuk dalam kemuliaan yang kekal. Kiranya Allah sumber damai sejahtera, sumber penghiburan, sumber kekuatan, menguatkan dan menghibur kami. Oleh Yesus Tuhan Juru Selamat kami, memberikan kepada kami kasih karunia yang berlimpah-limpah itu. Dan Roh Kudus memimpin seluruh jalan hidup kami. Memimpin kami berjalan dalam kehendak Allah.
sampai kami masuk dalam kemuliaan Allah yang kekal di surga yang senang. Berjumpa dengan Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetaplah tenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.